Apa? Coba. Siapa? Oke, Devina. Anak, Kok udah sini nggak? anak-anak, open kamera anak-anak. Influence. Oh, di awal ada. Gitu ya. Udah habis. Siapa yang kalah? Oh, ya, Assalamualaikum teman-teman. Terima kasih atas kehadiran Kak Novin dan teman-teman. Jadi hari ini kami akan sharing bareng Kak Novin. Silahkan Kak Novin memperkenalkan dirinya. Halo semuanya, perkenalkan namaku Novin Raushan. Ah, di sini ada yang udah pernah lihat muka aku belum? Belum ya? Belum Kak. nggak ada, nggak stop. Nggak ada. Oke. Jadi aku sekarang di SMA Kesatuan Bangsa, udah kelas 12, 3 SMA ya. Dan aku pengalaman olimnya sempat di astronomi pas kelas 10 ya, pas kelas 9 10 itu aku di astronomi. Habis itu sebelumnya aku di IPA, dari SD SMP di IPA. eh ya. Silahkan yang mau bertanya. Kak, kakak kan katanya sebelumnya IPA. Kenapa Hmm. pindah ke astronomi? Jadi ini, kalau misalnya OSN, kan SD sama SMP tuh bidangnya kalau SD ada IPA sama matematika, kalau SMP ada IPA, IPS, matematika tuh ya. Tapi kalau misalnya SMA tuh udah nggak ada bidang IPA sama IPS IPA sama IPS udah nggak ada lagi. Jadi kalau misalnya ada SMA tuh nanti pilihan bidangnya ada 9 tuh. Astronomi, ekonomi, biologi, kimia, fisika gitu ada. Ya, aku nggak hafal sih 9-nya apa aja, tapi jadi harus milih salah satu subjek yang kamu mau dedikasiin waktumu gitu. Kalau misalnya masih di IPA dan semacamnya itu kan kalian harus belajar biologi dan fisika ya, yang tentang tumbuhan lah. Habis itu nanti ada yang misalnya bidang miring gitu. Tapi kalau misalnya udah di SMA nanti kamu harus lebih spesifik. Awalnya aku mau ngambil fisika tapi habis itu mikir-mikir lagi astronomi deh. Makasih Kak. Astronomi itu banyak menghafal apa gimana Kak? Kalau bidang-bidang kan bisa dibagi ya. Kalau biologi banyak ngapalnya gitu. Fisika banyak ngitungnya. Kalau astronomi itu dia dua-duanya. Jadi kalau eh, astronomi itu nanti biasanya ujiannya ada beberapa bagiannya. Bagian yang pertama tuh nanti teori. Teori itu yang nanti banyak hitung-hitungannya. Kamu harus bisa aljabar kayak gitu-gitu, nurunin rumus lah. Habis itu nanti masukin angkanya di akhir pakai kalkulator ya. Alhamdulillah dapat kalkulator ya. Kalau nggak udah. Nah, habis itu ada sesi analisis data itu yang lebih lebih matematika lah gitu. Nanti kamu harus masukin angka terus ke kalkulator, catat, catat, catat. Tapi ada sesi juga observasi. Kalau observasi itu jadi kamu ngapal bintang-bintang di langit. Nanti rasi ini di sebelah sana, rasi itu di sebelah sana. Terus nanti juga
kalau misalnya jam segini, tanggal segini, rasi yang di atas harusnya rasi apa gitu. Nanti juga ada kayak gitu-gitu di astronomi. Jadi astronomi itu sangat nge-push dua-duanya. Kalau misalnya cuma salah satu aja nanti nilai yang satunya lagi jeblok. Oke, Mas. Makasih, Kak. Hmm. Ngomong kalian pada mau pilih bidang apa aja nih? IPA. Hmm. Oke, ada pertanyaan lagi? Kak, menurut kakak kalau misalnya buat anak-anak MTK gitu, bagusnya masuk ke bidang apa? Ya, menurut kakak. Kalau anak MTK itu eh, ada dua bidang yang utama yang kalau misalnya pas SMP-nya matematika, kebanyakan pada pergi ke kalau enggak informatika ke matematika SMA. Matematika itu satu-satunya bidang yang dari SD sampai SMA ada terus gitu. Jadi kalau misalnya kamu mau ke situ bisa, tapi juga banyak yang nanti ke informatika. Informatika tuh jadi nanti kamu harus belajar coding sama logika yang kuat di informatika tuh. Tapi ada juga beberapa yang ya nyempil ke bidang lain lah ya. Kenalanku ada namanya si Sultan tuh, dia dari matematika pindahnya ke kimia. Karena kimia kan hitung-hitungannya banyak ya. Aljabar dan semacamnya gitu, dia juga perlu logika. Jadi kimia lumayan bisa. Habis itu ada juga temanku di astronomi tuh yang pindahan dari matematika. Dia SD, SMP matematika, SMA-nya pindah ke astronomi, dapat absolute winner tuh pas OSN, juara satu. Jadi kalau misalnya dari matematika pilihannya palingan bidang-bidang yang perlu logika. Jadi kayak itu matematika, informatika, kimia, astronomi itu lumayan. Tapi ya kalau mau ke bidang lain juga bisa sih aslinya. Oke. Apakah sudah menjawab pertanyaannya? Iya, Kak, sudah. Terima kasih. Kak, kalau lagi males belajar gimana? Kalau lagi malas belajar ya. Jujur aku juga sering malas belajar gitu. Tapi kalau bisa, kalaupun lagi males, kamu sempetin misalnya 10 menit gitu. Kalau misalnya lagi hari-hari yang kamu mau belajar, maksimalin. Tapi kalau misalnya hari-hari yang lagi males gitu rasanya, kalau bisa belajar, walaupun cuma dikit aja ada belajarnya gitu. Kamu mau belajar sesuatu yang baru hari ini, misalnya kamu lemahnya di biologi. Misalnya ada topiknya yang klasifikasi makhluk hidup tuh yang kamu belum bisa. Nanti belajar salah satu tahapannya aja, misalnya definisi dari spesies gitu. Buat kalau bagian-bagian lainnya disimpan buat pas nanti udah siap buat belajar gitu. Tapi kalau misalnya lagi nggak bisa atau lagi nggak serak gitu buat belajar, coba dikit aja gitu. Biar otaknya jalan Terima terus. kasih. Oke. Kak, ini kan beberapa bulan lagi OSN. Hmm. Saran kakak berapa persen saya untuk materi atau latihan? Gimana tadi pertanyaannya? Bisa tolong diulangin? Ini kan beberapa bulan lagi OSN kan ya. Ya. Saran kakak berapa persen untuk materi atau latihan saya? Hmm. Ini sangat tergantung orang ya. Ada orang yang aku kenal gitu yang dia belajarnya bisa dari Latsol aja gitu. Kalau misalnya ada soal yang dia nggak bisa, nanti nge-Google atau apa nyari jawabannya. Dan kadang-kadang orang yang kayak tipe kayak gitu tuh nggak pernah nyentuh materi sama sekali. Tapi ada juga yang nanti selesaiin materinya dulu baru mulai Latsol gitu. Jadi tergantung gaya belajarmu sih. Kalau saranku, kamu nge-build fondasi yang kuat dulu. Jadi kalau misalnya kamu udah merasa paham materinya, baru kamu move on ke latihan soal. Dan kalau misalnya latihan soalnya kamu bisa, terusin di latihan soal itu. Kalau misalnya nggak bisa, balik lagi ke materi. Makasih kak. Hmm. Silahkan yang mau bertanya lagi.
Kalau liburan biasanya belajar berapa lama sehari? Liburan ya. eh jadi tiap orang kan habit belajarnya beda ya. Aku tuh tipe yang nanti biasa kalau lagi ada kesempatan yang aku lagi maksimal buat belajar dipol-polin gitu. Tapi sangat tergantung. Aku nggak nyaranin kalian kayak gini ya. Tapi aku tuh tipenya orang yang nggak terlalu konsisten dalam belajar. Ada beberapa hari yang palingan cuman 10 menit. Ada beberapa hari yang nanti dipolin bisa 5 jam gitu. Jadi ya kalau kataku kalian mendingan lebih konsisten. Karena konsistensi itu dia bikin otaknya lebih jalan terus gitu. Tapi kebetulan aku sendiri eh, gagal untuk konsisten. Makasih ya. Ya. Ayo yang lain, silakan bertanya dengan Kak Novin. Kakak dari awal kenapa memilih bidang matematika? Kenapa gak memilih bidang yang lain? Aku milihnya astronomi ya. Dulu dari IPA. Kalau yang alasan aku masuk ke IPA pas Maksudnya SMP. IPA, Kak. Oh, Kakak kan kenapa milih IPA dari dulu? Kenapa gak milih matematika atau bidang lain? Kenapa IPA? hmm. Kalau aku sebenarnya cuman karena bidang yang aku senang aja sih. Kayak dulu tuh aku pas SD, zaman TK sampai SD itu, aku lumayan rajin baca. Tiap hari bisa kayak 3 jam, 4 jam gitu. Dan bacanya ya cuman buat hiburan aja gitu. Tapi dari baca itu aku dapat pengetahuan lumayan banyak tentang IPA gitu. Jadi kalau eh dari semua baca itu, kalau misalnya matematika kan harus latihan terus ya. Kalau IPA udah banyak yang nyantol tuh dari baca dan semacamnya gitu. Jadi aku ngeliat soal IPA, ternyata aku pernah baca jawabannya ini. Harus jadi dan ya semuanya dari situ sih. Jalan aja terus. Habis itu SMP, pas SD fondasinya udah IPA jadi ya SMP IPA lagi. Makasih, Kak. Kak suka astronomi dari kecil apa gimana, Kak? Kebetulan kalau aku dapat passionnya udah dari dulu ya. Ah, keingetan dari mungkin ini kayak ya fun fact aja gitu, tapi aku emang dari kecil senang sama planet sama bintang-bintang gitu. Aku ngapalin jarak planet dari matahari itu ya pas umur berapa? 4 tahun, 5 tahun gitu. Jadi ya emang udah tau lah dari kecil passionnya mau apa. Dari SMP lihat SMA bidangnya ada apa aja, udah tahu mau milih yang mana gitu. Kalau misalnya kalian yang belum ketemu passionnya apa ya mungkin coba cari lihat-lihat soal-soalnya gitu. Kan soalnya banyak ya di internet. Kamu bisa lihat per bidang soalnya nanti kayak gimana, habis itu mana yang menurutmu paling cocok gitu. Tapi kalau aku sendiri, ya udah dari masa kecil udah ketemu gitu ya. Mau ngapain. Oke, makasih, Kak. Kak Novin kelas 4 SD ya dapat medali ya? Kok bisa kelas 4? Gimana cara belajarnya? Hmm. Yang kelas 4 itu ya. Sebenarnya ya utamanya karena aku rajin baca itu sih. Dari TK sampai SD itu selalu baca terus. Jadi udah banyak yang nyantol. Belajarnya itu nanti ada sebagian juga dari pembinaan dari sekolahku sendiri gitu. Tapi sebagian besarnya itu ilmu yang nyantol dari baca dan semacamnya gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau lanjut di IPA, kalau bisa dibiasain rajin baca gitu. Dan dibiasakan membaca itu bukan hanya hanya untuk belajar gitu membaca. Biasakan membaca itu bisa juga buat hiburan. Jadi kalau misalnya lagi suntuk gitu. Dan nggak harus mulai dari buku-buku yang ada konten pengetahuannya, tapi mulai dari membiasakan baca dulu, habis itu nanti lama-lama ke buku-buku yang penting buat IPA gitu.
Kak, koleksi bukunya ada berapa banyak? eh berapa ya? Kayaknya 60-an, 70-an gitu masing-masing bukunya kira-kira dia yang bentuknya formatnya kayak komik gitu banyak ilustrasinya. Ada kira-kira ya 60 70 gitu. Eh komik science gitu. Jadi yang ada materi sains juga di dalamnya. Wah, aku udah lama banget nggak beli sih ya. Hmm. Tapi bukuku masih di lemari sebelah situ tuh di kamarku. Jadi eh dulu tiap hari baca lagi. Habis itu kalau misalnya udah kehabisan materi baca, baca ulang dan semacamnya gitu. Ya, bukunya lumayan banyak. Makasih, Kak. Ayo, siapa lagi yang mau bertanya? Kakak ada les atau belajar sendiri, Kak? Hmm. Eh, kalau aku mulai les itu pas di SMP. Kebetulan pas pandemi dan semacamnya banyak habitku, banyak kebiasaanku yang aku jadi nggak telaten gitu. Gara-gara nggak pernah ke sekolah lagi dan semacamnya. Jadi banyak kebiasaan yang udah aku bangun itu yang terhenti pas di pandemi. Jadi untuk ngebangunnya lagi, orang tua aku ngesain apa aku buat les yang utama biologi sih. Soalnya itu yang aku paling lemah pas di IPA. Tapi pas SD aku nggak pernah. Jadi ya les itu sesuai kebutuhan ya. Kalau misalnya kamu merasa di antara fisika, biologi gitu, kamu sangat lemah di biologi atau sangat lemah di fisika, kamu bisa les di bidang-bidang itu. Tapi kalau misalnya menurutmu udah oke-oke aja, hmm, mungkin nggak perlu, tapi nggak akan kayak ya nggak selalu butuh, tapi kadang-kadang perlu. Ayo yang anak IPA bisa bertanya. Yang anak math juga bisa bertanya. Gimana itu SD nggak les tapi bisa dapat medali? Ya, em, yang utamanya emang kebiasaan membaca itu sih. Kalau misalnya udah biasa, senang membaca ya nanti ilmunya datang sendiri gitu. Baca terus baca lagi. Kalau misalnya baca itu udah bukan lagi hanya untuk belajar, tapi juga bisa buat hiburan. Belajar IPA itu akan jauh lebih mudah. Ini kan Alvin yang ikut AOC. Iya. Halo. Katanya beberapa bulan yang lalu udah sama Aufan ya. Kak Iya. Novi dulu sekolahnya di mana aja, Kak? SD-nya mana? SMP-nya mana? Pas SD aku di SD Muhammadiyah Sapen. Nah, kebetulan dia tuh program pembinaan buat Olimnya tuh dia sangat sangat effort ya. Dulu bahkan tiap pagi gitu ada kumpul di perpustakaan bareng sama guru IPA gitu, dikasih latihan soal terus. Kalau SMP SMA-nya aku di Kesatuan Bangsa. Nah, di Kesatuan Bangsa itu dia juga banyak banget program buat Olim dan semacamnya kayak misalnya bisa izin dari sekolah buat kayak 2 minggu, 3 minggu gitu buat pelatihan yang dilaksanakan sama sekolah. Jadi ya aku emang milih sekolahnya sengaja supaya aku bisa lancar di Olimnya. Selain belajar, kegiatan kakak ngapain aja, Kak? Hmm, kegiatan. Ya,
Anak zaman sekarang siapa sih yang nggak main game itu pertama. Habis itu, aku juga lumayan seneng kayak nyanyi misalnya. Itu pas kalau di sekolah aku ikut paduan suara. Jadi kamu juga harus bisa nyari sesuatu yang bisa ngebalance Olim itu. Olim kan kalau misalnya belajar terus juga lama-lama stres ya. Jadi kamu juga harus ada outlet buat stres itu. Eh, Cari apa gitu. Mungkin dari kalian banyak yang senang olahraga gitu. Atau eh, seni. Misalnya nyanyi, nggambar gitu. Selain itu apa lagi ya? Hmm. Aku juga kadang-kadang suka sastra gitu. Kayak misalnya baca puisi gitu. Itu lumayan seru juga. Senang juga. Tapi ya itu sangat berbeda orang per orang. Jadi kalau bisa kalian cari apa yang kalian senang gitu buat stress relief. Kak, mau nanya boleh nggak Kak? Boleh? Kakak pernah nggak gagal saat kakak gagal dalam perlombaan? Dalam perlombaan. Jadi dulu pas SD itu aku lumayan sering ikut lomba tuh. eh Kayak tiap 2 minggu ada aja gitu. Sapen itu kebetulan kayak jaringan buat nyari lomba-lombanya itu lumayan bagus. Jadi pokoknya ada lomba daftar gitu. Nah, dari semua lomba itu banyak juga yang aku nggak dapet apa-apa. Kebetulan eh, ada lombanya UNES ya seingatku. Itu biologi. Aku ikut pas kelas 3. Tahu Himabio nggak ya? Itu Himabio itu himpunan mahasiswa biologi di UNES. Jadi dia ngadain lomba tiap tahun tuh. Lombanya fokusnya ke biologi, tapi kalau untuk yang SD dia campuran, ada fisikanya juga dikit tuh. Nah, yang di Himabio itu aku pernah beberapa kali, 1 apa 2 kali ya, nggak nyampe ke tahap final ya bahkan. Jadi nggak dapet juara 1 2 3 ataupun harapan. Tapi pas terakhir kali aku ikut, ya bales. Oke, terima kasih Kak. Kak, aku kan ikut OSN IPA. Hmm. Bagaimana cara menghafal dengan cepat, nyaman, dan mudah dipahami? Hmm. Jujur aku juga kalau misalnya materi-materi gitu, yang aku paling lemah itu emang hafalan juga. Tapi kalau misalnya yang lumayan efektif buat aku itu flashcard. Jadi kamu kayak eh sama temen yang mungkin dari IPA juga gitu. Nanti ada kartu, nanti temennya bacain definisi atau apa gitu. Kamu harus nebak istilahnya apa gitu. Atau misalnya ada gambar gitu. Nanti dia akan gambar tubuh manusia misalnya. Nanti ada organ-organnya gitu kan. Kamu nyari temen yang udah bisa hafalannya udah lumayan atau yang kayak gitu buat nunjuk-nunjuk bagiannya. Ini besok kamu disuruh namain apa gitu. Jadi eh kalau bisa ya itu. Sama diulangin terus. Kalau hafalan itu yang paling utama diulangin. Jadi kalau bisa tiap hari ada waktu buat ngapalin apa materi yang kamu belum bisa gitu. Kalau misalnya IPA berarti kan biasa biologi ya. Hmm, yang diapalin struktur tumbuhan atau apa gitu. Ya, jadi coba cari orang yang bisa gitu, udah hafal, terus itu minta bantuannya gitu. Karena aku juga kalau soal hafalan sebenarnya nggak terlalu kuat. Oke, makasih ya Kak. Ya, Apa yang bikin ya kakak suka membaca? Apakah dari mama? hmm. Dulu aku sering baca, ya aku juga sebenarnya kurang tahu persisnya kenapa sih, tapi mungkin karena jadi kebiasaan ya. Orang tua aku dulu sering biasain aku untuk membaca gitu. Mulai dari yang sederhana, tapi juga hmm, aku nggak pernah dikasih buku yang benar-benar gampang gitu bacanya. Buku pertama yang aku ingat aku punya itu dia ensiklopedia. Dia banyak gambarnya, tapi juga banyak definisi-definisinya gitu. Terus tuh kalau misalnya ada kata yang aku nggak tahu, aku nanya ke orang tua aku artinya apa gitu. Jadi mungkin karena dibiasain dari kecil ya, tapi nggak pernah telat untuk mulai membiasakan.
Kalau misalnya mulai hari ini kamu coba membiasakan tiap hari baca gimana gitu. Dan bacanya itu jangan cuman eh, katanya kamu lihat, tapi juga kamu pahami maksud dari teksnya apa gitu. Kalau misalnya cerita, mungkin dia ada pesan moral dalamnya apa, atau misalnya ada tema-tema yang tidak terlalu mencolok, tapi ternyata ada juga di dalam teksnya. Kalau misalnya di buku pelajaran itu ya sampai materinya nempel. Oke, makasih Kak. Sama-sama. Galang, galang. Nah, Bianca belum nanya ya, Bianca. Udah, Bu. Kakak latihan soal biasanya sampai berapa soal, Kak? Hmm. Hmm. Latihan soal. Kebetulan kalau aku tipe yang lebih cocok, pembatasan latihan soalnya itu berdasarkan berapa lama waktu aku ngerjain soalnya. Jadi kalau soal-soal di astronomi, makin makin ke deket ke SMA lah, makin ke atas tingkatnya tuh makin panjang soalnya. Kalau misalnya astronomi itu, soalnya ada 8, waktunya 4 jam. Habis itu kalau itu yang bagian teori, kalau yang bagian analisis data soalnya ada 2, waktunya 4 jam. Jadi biasanya kalau itu aku alokasiin waktu, habis itu aku ngerjain. Karena kalau misalnya per soal, dia sangat bervariasi. Tapi kalau misalnya buat materi-materi yang dulu, mungkin aku bakal ngerjain satu set soal full gitu. Atau misalnya setengah set tiap kali belajar. Sebelum lomba biasanya ngapain, Kak? Belum lomba? Hmm, apa ya? Sebelum lomba. Kalau yang pasti, belum lomba, kalau misalnya hari itu ada lomba, ada ujian atau apalah pokoknya. Sarapan, penting. Tapi ya kalian semua harusnya sarapan lah ya kalau sebelum lomba gitu. Tapi jangan kebanyakan juga karena kalau kebanyakan ntar ngantuk. Habis itu, eh aku sering kayak ngambil sesuatu yang banyak gulanya, misalnya permen atau apa. Kalau misalnya boleh di ruang ujiannya, aku biasa bawa permen gitu. Ya nggak biasa juga sih, tapi kalau misalnya lagi ada permen, aku bawa. Amin, nyiapin minum juga kalau misalnya boleh gitu. Jadi sebelum lomba juga, ya ini udah jelas ya, tapi pastiin semua yang kamu perlu di lombanya itu udah ada. Waktu itu aku pernah tuh lagi lomba. Aku nanya, ini perlu penggaris nggak? Nggak. Masuk. Soalnya ada yang perlu ngukur. Jadi ya, eh, kalau bisa siapin semua barangnya, walaupun kadang-kadang kayak nggak perlu gitu. Tapi kalau misalnya boleh dibawa, ya bawa aja. Jadi siapkan itu, dan jangan lupa sarapan. Itu kalau sebelum lomba. Kak, lebih suka belajar sendiri atau belajar bareng temen? Hmm. Hmm. eh Sangat tergantung temannya siapa sih. Kalau misalnya di sekolah, kebetulan yang di astronomi di sekolahku tuh cuman aku. Atau yang astronomi yang ke OS sampai OSN dan semacamnya itu cuman aku. Jadi aku nggak terlalu ada partner buat belajar kalau kayak gitu. Tapi kalau misalnya bidang-bidang eh kayak dulu pas aku di IPA, aku lumayan senang tuh belajar bareng, bisa bertukar sama yang aku kan lemahnya di biologi ya. Jadi aku bisa belajar sama yang biologinya lebih jago. Nanti dia belajar fisika dari aku gitu. Atau yang aku senang belajar bareng tuh kalau misalnya lagi pelatnas. Jadi kalau misalnya kamu medali Hmm, di OSN, nanti bakal dapat undangan ke udah dah. pelatihan tuh. Nah, di program pelatihan itu kamu bakal ketemu sama teman-teman yang
sama-sama medalis juga gitu kan. Jadi bertukar informasinya tuh lancar gitu. Jadi ya kalau misalnya pas lagi di sekolah aku lebih senang sendiri, tapi kalau misalnya lagi pelatnas atau semacamnya ada program training gitu, aku lebih senang belajar bareng. Terima kasih. Belum. Disuruh buka kamera nggak sama Mami Bun? Tapi pada buka kamera. Diam ya Bun. Emang selesai jam berapa Bun? Kan tulisannya tadi. Kak, pernah males belajar gak, Kak? Harus belajar. Eh, aku nggak kenal satu orang pun yang nggak pernah malas belajar sama sekali. Tapi yang penting itu kamu bisa mengendalikan malas belajar itu. Aku juga pernah malas belajar. Saya lagi liburan, libur, males. Tapi kamu juga harus mikirin, kalau misalnya males nanti konsekuensinya apa. eh Kadang-kadang merasa nggak malas, tapi jujur lebih sering malas dibandingin nggak malas kalau soal belajar sih. Jadi ya. Kak, kok itu bisa? Kakak bisa ikut AOC itu karena diundang apa? Ada Nah, kebetulan kalau soal proses gimana bisa masuk AOC itu rahasia. Jadi mohon maaf. Tapi ya kalau kalian ngejar alim terus ya mungkin bisa. Siapa tahu ada lagi gitu kan. kakak IQ-nya berapa? IQ. Aku pernah pernah beberapa kali tes IQ gitu. Kalau yang terakhir kali aku di tes IQ, jadi dia nggak ngasih angka persis, cuman dikasih bracket. Jadi bracket itu kayak nilainya berapa sampai berapa gitu. Dan dia cuman ngasih angkanya lebih dari sama dengan 145 gitu. Nggak ada informasi tambahan sama sekali selain itu. Kakak ikut lomba biasanya diajak teman atau nyari sendiri? Hmm? Lomba. Hmm, Kalau buat ikut lomba, biasa. Aku udah lama banget nggak, aku udah lumayan lama sih nggak ikut lomba selain OSN gitu. Tapi kalau akhir-akhir ini aku lebih sering diajak teman. Kalau pas SD dulu aku sering lihat poster misalnya ada lomba ini ya semacamnya itu aku nyari sendiri. Tapi akhir-akhir ini aku lebih ya fokus ke OSN aja gitu. Dan kalau misalnya ada lomba-lomba lain biasanya aku diajak teman sekarang.
Kalau menurut kakak lebih bagus belajar pagi atau belajar malam? Hmm. Kalau aku lebih sering belajarnya malam, karena kalau pagi kan nanti biasa aku siap-siap sekolah dan semacamnya gitu ya. Kebetulan dulu Sapen itu masuknya gerbang ditutup jam 6.40. Habis itu rumahku dari Sapen itu setengah jam. Dia tiap hari jam 6 udah harus berangkat dari rumah. Jadi nggak benar-benar ada waktu buat belajar pagi juga. Jadi biasa aku malam. Oke Kak, makasih atas jawabannya. Anak, silakan bertanya dengan Kak Novin. Kak, Hmm? cara menghadapi bosan tuh harus kayak apa sih Kak caranya? Bosen ya? Bosen ya eh hiburan. Tapi kalau kataku cara paling efektif buat menghadapi bosan itu adalah kamu harus mencari sesuatu yang kamu tuh bisa jadi passionnya. Misalnya, kalau aku seneng nyanyi gitu. Jadi kalau misalnya lagi bosen, aku bisa jalan keluar ruangan sambil nyanyi nyanyi bentar gitu. Habis itu kalau udah merasa mendingan gitu, aku masuk lagi. Tapi kalau buat kalian paling mungkin beda-beda ya. Jadi nggak ada satu solusi yang bisa buat semua orang ngatasin bosen. Tapi kalau aku sendiri biasanya pakai hobi. Hobiku ya itu nyanyi. Hmm. Selain IPA, apa mata pelajaran yang kakak bisa kuasain? Nah ini apa ya? Hmm, Kalau misalnya di sekolah, nilaiku aman semua sih, jadi mungkin semuanya. Tapi itu kalau sekolah ya, bukan olim. Kalau misalnya olim, eh, kan habis hitungannya cabang-cabangnya IPA sih, soalnya kan pas aku di SMA ya. Jadi pas kelas 9 sampai 10 tuh aku di astronomi. Nah, habis itu pas kelas 10 sampai 11 aku kebetulan lolos ke nasional di fisika. Tapi pas di nasional yang kebetulan lagi barengan sama tingkat inter yang astronomi. Jadi bentrok. Dia aku prioritasinnya astronomi. Kalau bidangnya ya yang aku paling bisa dua itu sih fisika, astronomi. Hitungannya cabang-cabangnya IPA sih ya. Kalau selain IPA, bahasa Indonesia sekolah gampang sih ya hitungannya. Ya kalau materi sekolah harus bisa lah kalau anak alim. Kak, kalau ikut lomba lebih sering kalah atau sering menang? Hmm, Kalau sekarang pas SMP SMA ini lebih sering menang. Alhamdulillah gitu ya. Tapi kalau dulu pas SD ya 50-50 lah ya. Kayak ada menangnya tapi juga sering juga udah ngerjain ternyata nggak dapet apa-apa. Jadi ya dengan pengalaman itu ya hasilnya akan muncul sendiri.
Kakak biasanya seminggu belajar berapa kali? Seminggu. Ya, aku tipe yang sangat nggak konsisten ya. Itu juga salah satu kelemahanku kalau misalnya dalam belajar gitu. eh Kalau orang biasa kan orang yang habit belajarnya bagus itu dia bisa bisa punya jadwal yang pasti gitu. Tapi kalau aku sangat tergantung kalau misalnya lagi pelatnas atau lagi minggu menjelang OSN gitu bisa full tiap hari ada. Tapi kalau misalnya minggu-minggu yang kosong dan liburan dan semacamnya gitu, kadang-kadang bisa cuma satu atau nol. Jangan ditiru ya, bagian itunya jangan ditiru ya. Tapi ya itu, kalau jujur aku sendiri nggak terlalu konsisten kalau belajar. Terima kasih Kak atas jawabannya. Kak, kalau belajar biasanya dari soal-soal lomba atau baca-baca buku? Hmm. Kalau aku pas di astronomi ya terutama, sangat cenderung ke latihan soal. Kalau astronomi itu kebetulan dia ada drive buat semua past papernya, buat semua soal-soal OSN-OSN sebelumnya itu ada semua gitu kan. Jadi kalau bisa kamu cari itu di internet, habis itu di print, habis itu kamu kerjain. Itu kalau cara belajarku gitu ya. Tapi kalau misalnya materinya kamu belum kuasain, coba ke materi dulu. Tapi ya, aku lebih sering latihan soal. Oke, malas. Tips untuk dapat medali OSN bagaimana caranya, Kak? Tips untuk dapat medali OSN. Ya apa aja ya kira-kira? Kalau yang pasti belajar, itu semua olim pasti ya belajar gitu ya. Tips medali OSN. Kalau pas lagi ngerjain soalnya jangan mikirin medali, pikirin soalnya. Karena banyak orang yang terlalu mikirin soal hasil akhir nanti gimana, oh nanti nilaiku jelek, oh nanti apa. Kalau misalnya lagi ngerjain soal, ngerjain aja, nggak usah dipikirin. Itu buat nanti aja. Dan kalau misalnya eh percobaan pertama belum sukses, bisa coba lagi gitu. Habis itu ya, hmm, ya itu yang sebelum lomba, kalau misalnya boleh bawa minuman, boleh bawa makanan, ya ya bawa aja. Dan bawa perlengkapan yang dibolehkan, walaupun mungkin aslinya nggak terlalu perlu atau apa, tapi kadang-kadang nanti dia ada kegunaannya juga gitu. Oh ini ada yang di chat nih. Kak, pernah tertekan atau capek nggak lomba terus? Kalau iya, tipsnya gimana? eh Kalau aku pernah pas SD itu. Jadi kan tiap tiap kayak tiap 2 minggu ada aja gitu lomba gitu. Aku senang harusnya weekend senang-senang tidur-tiduran di rumah, malah ke sekolah mana gitu buat lomba. Lama-lama capek juga tuh. Jadi eh aku mengubah balance antara keseimbangan antara kehidupanku di luar Olim dan Olim itu sendiri. Kalau misalnya udah sampai kamu merasa sangat tertekan, itu biasanya karena bisa bisa jadi itu karena over. Kalau yang dulu ya tiap 2 minggu kataku lumayan over sih. Jadi ya sekarang aku palingan lombanya cuma fokus di yang penting-penting aja, misalnya OSN. Selain itu aku minggu ini ikut lomba, lah mati lampu. Eh, Selain OSN, palingan aku ikut lomba em, cuman tahun ini yang cuman match, bukan match band apa sih? Oh, Oktan yang ITB tuh. Jadi ya palingan ya lomba-lomba yang Duh, mati lampu aja. Lomba-lomba yang menurutmu penting aja atau yang kamu emang bener-bener pengen ikut gitu. Kalau misalnya sekarang kamu merasa tertekan atau capek, mungkin kamu nggak perlu ikut lomba-lomba sebanyak itu.
Tapi kalau misalnya kamu ikut lombanya emang nggak terlalu banyak dan capek, mungkin penyebabnya yang itu aku nggak tahu ya. Oh, hitam. Coba gini. Kelihatan nggak muka aku? Oh ya. Kak, lebih sering dapat gold, silver, atau perak? Eh, bronze. Tadi apa? Pertanyaannya? Lebih sering dapat medali emas, silver, atau bronze? Hmm, seringnya ya. Jadi ya pas SD, eh aku nyebutnya yang gede-gede aja kayak OSN sama lanjutannya gitu. SD, medali OSN perak. Habis itu lanjut ke IMSO perak juga. Habis itu pas SMP, OSN. Kebetulan alhamdulillah dapat medali emas. Tapi kebetulan itu salah satu tahun di mana pemenang emasnya bukan 5 orang tapi 15. Jadi kalau misalnya tahun lain, palingan aku dapat perak. Habis itu Inter, IJSO, perak juga. Habis itu eh pas kelas 10 aku dapat medali emas astronomi. Lanjut ke Inter. Kebetulan kan ada temanku yang pas OSN dia nilainya di bawahku ya, masih emas juga tapi. Nah, pas pas di Internya dia malah lebih tinggi dari aku. Tuh dia dapat perak, aku dapat perunggu. Nah, habis itu aku nggak terima tahun depannya ikut lagi. Kebetulan masih bisa. Nah, pas ikut lagi, alhamdulillah dapat emas. Jadi ya perjalanannya ada ups and downs ya. Tapi ya aku hitungannya paling sering dapat perak. Kak, maaf baru on cam. Mau nanya, Hmm, apa yang sering kakak lakukan, terutama saat menjelang lomba? menjelang. Kalau misalnya yang pas sebelum lombanya tadi ada itu, eh tepat sebelum lombanya ada yang pasti sarapan. Habis itu kendaliin jumlah makannya. Kalau terlalu banyak nanti ngantuk, kalau terlalu dikit nanti lemes. Tapi kalau menjelangnya, kayak beberapa hari sebelumnya, biasanya aku belajarnya lebih intensif di situ. Kecuali 1 hari sebelum lombanya. Kalau misalnya lomba yang besar, kayak misalnya OSN gitu, hari sebelumnya aku pakai hari itu buat relaxing gitu. Jadi misalnya 1 hari sebelum lomba, ini nggak semua orang cocok ya. Tapi kalau aku biasa 1 hari sebelum lomba, nggak mikirin pelajaran sama sekali. Udah santai dulu. Persiapannya udah dari sebelumnya. Di Polin sebelumnya, habis itu ada 1 hari kamu buat relax. Habis itu lombanya tempur gitu ya. Jadi yang menjelang lomba itu. Habis itu yang sebelum-sebelumnya lagi, kayak 1 minggu sebelumnya itu yang persiapannya itu lebih intensif dibanding biasanya. Jadi ya mungkin itu aja rutinku. Kalau amalannya, apa yang sering dilakukan kakak? eh Sorry kayaknya internetku. Mohon maaf kayaknya suaranya putus-putus. Di sini kebetulan lagi mati lampu jadi internetnya jelek ya. Sorry, sorry. Bisa tolong diulangin? Amalan, Hah? Internetku lagi amalannya kak. amalan. Ya, Hmm, amalan. Amalan-amalan yang aku lakukan menjelang lomba. Kalau kataku, kalau bisa amalan mah jangan cuman gara-gara sebelum lomba ya. Dirutinin aja gitu. Kalaupun lagi off season gitu, kayak misalnya lagi kosong juga. Kalau amalan-amalan baik atau kebiasaan-kebiasaan gitu yang baik yang kamu udah ada, jaga terus. Kalau misalnya ada yang belum, coba kamu kembangkan gitu. Dan ingat bahwa self improvement atau memperbaiki diri sendiri itu nggak hanya pas mau lomba ya.
Kapan aja bisa. Duh, internetnya jelek lagi. Buku favoritnya apa, Kak? Buku favorit? Buku favorit. Aku udah lupa judul persisnya apa, tapi dulu aku punya ensiklopedia. Dia 1.500 sekian halaman gitu. Aku sering, aku dulu pas kecil sering banget buka gitu, habis itu ke halaman tertentu di baca-baca aja gitu. Dia banyak gambarnya soalnya, jadi dulu aku seneng. Dan buku itu yang memulai interestku di sains, memulai rasa penasaran dan rasa ingin tahu di IPA gitu. Jadi ya kalau ada buku favorit harusnya aku bakal milih yang itu. Udah ya? Masih, Udah? masih, masih. Enggak, tapi ini. Ah, terima kasih. Nggak kelihatan juga sih di kamera, jadi nggak usah. Hah? Tuh, nggak kelihatan juga di kamera. Oh nih, ya, lah mati. Halo. Kak, kakak masih suka catch up sama teman-teman yang AOC nggak? Hmm, ada beberapa yang aku masih sering kontak di IG gitu, kayak misalnya ngirim-ngirim reels atau apa gitu pas aku lagi scrolling. Banyak yang udah nggak terlalu, tapi ada beberapa yang aku masih lumayan deket juga. Lah mati lagi. Ih, oke. Materi paling susah yang pernah kakak pelajari apa, Kak? Materi paling susah. Hmm, Kalau aku yang paling susah buat aku sendiri ya, itu integral. Jadi kalau misalnya di astronomi itu kadang-kadang muncul integral gitu ya. Jadi integral itu, kalian belum belajar turunan ya, susah ya jelasinnya. Hmm. Jadi misalnya kamu punya kurva gitu, ada grafik atau apa gitu. Kamu nyoba nyari area yang di bawah itu integral tuh. Jadi nanti dia ada rumus-rumusannya dan semacamnya, tapi dia tuh lumayan ribet. Soalnya nggak bisa satu rumus diaplikasikan ke semua integral. Dia harus per integralnya beda. Integral yang ini caranya pakai ada yang namanya U substitution, ada yang pakai by parts gitu. Jadi ya mikirin semua caranya itu dan milih yang mana itu yang bagi aku susah. Ini ada whiteboard. Kakak cita-citanya apa? Cita-cita. Hmm. Kebetulan karena aku senangnya astronomi ya, jadi cita-citanya sangat berhubungan dengan astronomi. Mungkin ada yang langsung mikir astronot, tapi bukan. Jadi cita-citaku adalah jadi dosen. Nah, kalau astronomi itu dia karir pathnya kayak karirnya itu dia biasanya nanti kalau bukan jadi engineer, menjadi insinyur gitu, nanti kalau misalnya aku mau ngejar astronomi terus pas kuliah dan semacamnya, palingan nanti jadi akademisi. Akademisi nanti aku kayak ngelakuin riset dan semacamnya. Nah, kebetulan akademisi itu juga biasanya pekerjaannya jadi dosen.
Kakak mau kuliah di mana? Kuliah. Nah, jadi ya aku lagi nge-apply. Jadi kayak lagi ngirim-ngirimin CV dan semacamnya gitu buat mau diterima di sini atau enggak dan semacamnya gitu. Kalau yang satu yang aku paling incer itu dia namanya MIT, Massachusetts Institute of Technology itu di Amerika. Karena dia salah satu yang paling ternama kalau misalnya bidang astronomi gitu. Jadi aku ngincernya itu. Tolong doanya ya, semoga diterima. Makasih. Makasih, Kak. Semoga diterima. Terima kasih. Nah, sekarang ada di chat nih. Kak, kalau main HP berapa jam, Kak? Nah, untuk ini nggak expose diri sendiri sih, tapi ya kebetulan aku kan udah kosong nih ya. Sekarang udah nggak ada lomba-lomba lagi karena udah kelas 12, udah fokus ke application. Jadi, screen time-ku naik. Kalau misalnya lagi ada fokus lomba dan semacamnya, kurangin dulu ya. Oke, mari kita cek screen time-ku minggu ini. Astagfirullahaladzim. Ini bener nih. Ini bener nih. Kok bisa? Coba. Today. Kok bisa sih? Aku nggak tahu kenapa, tapi entah kenapa di sini daily average-nya lebih dari 24 jam. Kok bisa? Kok bisa sih? Hah? Nggak tahu nih kayaknya agak aneh trackernya. Tapi ya, ya begitulah. Oh ini karena Google kebuka terus di background. Oh, ya pantesan. Kalau yang benar 80-an, 90-an jam dalam satu minggu berarti per hari 10 jam. Aduh, jangan ditiru ya. Nah, oke. Ada di chat nih. Kak tadi kakak bilang kalau tidak ada rutinitas khusus untuk belajar. Sedangkan dari OSNSD kakak sudah dapat medal. Berarti kakak sudah terlalu cerdas. Tolong share tips kak buat kami-kami yang cerdasnya rata-rata dong kak. Apakah tetap mungkin kan tetap bisa lolos OSN? Jadi semua orang tuh kan ada bakatnya ya. Bakat itu menentukan seberapa banyak effort yang kamu harus masukkan ke sesuatu untuk bisa menang di situ. Tapi kalau aku sendiri juga salah satu penyebab utamanya itu karena aku rajin baca itu. Dulu bahkan pas SD. Walaupun aku nggak di lesin dan semacamnya, aku baca bisa sampai 4 jam atau 5 jam sehari. Dan itu rutin tiap hari. Jadi eh, banyak ilmu yang nyantel dari situ. Jadi walaupun sekarang aku udah nggak ada rutinitas belajarnya, itu juga karena semua materi-materi sekolah dan banyak dari materi OSN astronomi gitu yang aku udah pelajarin pas masa-masa SD dan SMP. Jadi Ada lagi. kalau untuk tips, oke, Alhamdulillah lampunya nyala. Oke. Jadi kalau tips buat kalian semua untuk belajar. Rutinitas itu penting kalau buat orang yang eh, bukan tipe dulu udah namatin gitu ya. Rutinitas belajar itu penting. Kalau aku sendiri nggak ada. Tapi kalau buat sebagian besar orang yang mau mengejar olim itu sangat penting. Dan rutinitasnya itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kalau misalnya kamu jangan sampai saking banyaknya kamu belajar olim, kamu nggak pernah belajar buat materi sekolah dan semacamnya gitu. Kalau misalnya kamu ketinggalan di materi sekolah itu juga nanti, aduh gitu. Jadi coba eksperimen gitu dan coba cari rutinitas apa yang serak sama kamu. Menurut kakak, bagaimana menentukan universitas, baik yang di dalam negeri atau yang di luar negeri? Pilihan yang paling prospektif dan rasional menurut kakak. Kalau aku ya, kebetulan karena aku mau ngejar astronomi. Astronomi di Indonesia itu dia kalau di kuliahnya belum terlalu berkembang ya. Cuman ada satu universitas di seluruh Indonesia yang menawarkan astronomi sebagai salah satu prodinya. Itu ITB.
Dan fasilitas astronomi di Indonesia itu nggak terlalu gimana ya. Jadi makanya aku ngincer keluar kalau karena aku mau studinya astronomi. Tapi mau kemana itu sangat tergantung kamu mau studi apa. Kalau misalnya mau kedokteran, yang diincer nanti ya biasanya UI atau UGM gitu. Karena dua itu juga bagus kalau misalnya kamu mau. Kalau kamu gedenya nanti mau jadi dokter di Indonesia dan nggak terlalu mau keluar negeri, nanti UI sama UGM itu sangat eh, yang paling prospektif gitu. Jadi dia tergantung kamu mau jadi apa gedenya dan apa yang mau kamu kejar. Kalau misalnya teknik, habis itu kamu mau tetap dalam negeri, saya ITB. Tapi kalau teknik juga bisa keluar, nanti bisa misalnya ke Singapura atau ke Korea, gitu, KAIS tuh lumayan. Terus itu juga, atau di Jepang gitu. Kalau top, yang paling top itu buat astronomi yang aku kejar itu MIT sama Caltech, dua-duanya di Amerika. Tapi ya sangat tergantung kamu mau apa. Kalau misalnya mau ngelanjutin MTK atau hukum gimana, Kak? Dari MTK ke hukum ya. Jadi eh kalau yang menarik tentang Olim dan semacamnya, itu pas kamu mau ke kuliah, ini lesson yang banyak teman-temanku yang baru tahu gitu dan baru taunya sekarang. Olim itu, OSN ya terutama, dia nggak semengaruh itu kalau misalnya buat masuk ke kuliah. Karena kuliah itu yang nanti pertama kamu incer, itu kalau dalam negeri ya, kalau misalnya di luar negeri sangat berpengaruh. Tapi kalau misalnya di dalam negeri, yang paling mereka incer itu nanti ada nilai rapot buat SNBP, sama kalau ya, oh ya. Jadi jalur kalau mau masuk kuliah di dalam negeri itu ada dua, namanya SNBT sama SNBP. SNBT itu yang nanti ada tes namanya UTBK. Tes UTBK ini nanti terstandarisasi di seluruh Indonesia. eh Nilainya tinggi-tinggian. Yang nilainya paling tinggi masuk gitu. Jadi belajarnya nanti tes UTBK itu yang penting kalau misalnya mau ngincar kuliah di tempat yang bagus. Tapi kalau misalnya SNBP itu nanti dia yang pakai prestasi. Nanti ada dan dia sebagian besarnya berdasarkan nilai rapot. Bakal ada faktor misalnya kamu anak olim dan semacamnya gitu. Tapi yang utama itu nanti nilai rapot kalau misalnya udah sampai kelas 12. Nilai rapot selama di SMA. Eh Kebetulan kalau SNBP itu banyak kasus di mana anak yang nilainya tinggi tapi bukan dari sekolah favorit. Nanti juga gagal karena sekolah favorit itu sangat diutamakan juga kalau misalnya dalam SNBP dan semacamnya. Jadi kalau misalnya kuliah dalam negeri, SAT, jadi itu juga tes terstandarisasi. Kamu ngambil tes itu juga nanti berpengaruh nilainya. Tapi nanti juga ada bagian buat masukin prestasi dan semacamnya. Dan di luar negeri biasanya lebih dikonsider prestasi itu. Jadi ya kalau soal kalau soal luar negeri dalam negeri dan semacamnya itu ya jadi ya kamu harus tahu itu aja kalau misalnya mau kuliah dalam negeri yang diincer kalau mau konsisten incer UTBK.
Kak, biasanya kalau lomba kakak ngerjain soal yang gampang dulu atau yang susah dulu? Hmm. Ini tips yang selalu di mana-mana ya, dan aku juga pakai. Selalu mulai dari yang gampang dulu. Kalau misalnya ada soal, ada dua soal gitu, yang kebetulan poinnya sama. Prioritasin yang gampang dulu, karena dia bakal makan waktu lebih dikit. Nanti ada waktu sisa dari semua soal gampang untuk kamu pakai buat soal susah. Karena ada poin yang pasti dan ada poin yang nggak pasti. Kalau misalnya soal yang gampang itu poinnya lebih pasti, dan kalau misalnya soal yang susah itu poinnya masih nggak yakin gitu ya dapat atau nggak. Jadi kalau bisa prioritasin yang gampang dulu. Oke, ada pertanyaan lagi? Kak, kalau ada di titik gagal lagi, gimana cara memutuskan untuk apakah stay atau ganti subjek? Jujur kalau misalnya nanya ke aku, mungkin aku bukan orang yang tepat buat bahas soal kayak gini ya, karena dari dulu sampai sekarang dari SD, SMP, SMA, aku udah tahu kalau bidang yang aku kejar itu bidang yang emang bener-bener aku mau kejar untuk selama aku di sekolah itu. Kalau misalnya untuk eh, orang yang apakah mau stay atau ganti subjek, mungkin kamu bakal lebih eh, advice-nya bakal lebih bagus kalau dari orang yang emang pernah consider hal-hal kayak gitu. Kalau aku sendiri, soalnya belum pernah. Ayo 5 menit lagi tersisa. Siapa yang akan bertanya lagi kepada Kak Novi? Kak, kakak dulu kan IPA. Terus kakak kenapa gak mau milih kayak fisika atau apa gitu? Pokoknya yang tentang IPA juga. Kenapa astronomi yang kakak pilih? Kalau alasan aku milih astronomi, itu karena dari semua bidang yang ada di SMA, itu emang yang aku paling senang. Kayak kalau misalnya aku ngerjain fisika dan semacamnya tuh kayak ada rasa gimananya gitu. Dan dari kecil aku emang paling senangnya astronomi. Udah tahu passionnya apa, jadi itu yang selalu tak kejar. Jadi ya utamanya itu karena passion. Karena aku tahu di bidang lain aku nggak akan merasa sebahagia itu dibandingkan kalau aku di astronomi. Karena aku cinta sama bidang itu. eh Akhirnya aku sempat pindah ke, kan kalau misalnya udah nasional gitu dan semacamnya udah nggak boleh ikut OSN yang bidang yang sama lagi ya. Jadi ujung-ujungnya aku sempat pindah ke fisika. Tapi pas di fisika itu aku juga nyadar bahwa aku nggak seseneng pas aku di astronomi belajarnya. Jadi ya karena utamanya karena bidang yang aku suka aja gitu. Oke, ada pertanyaan di chat, Kak, selain bidang astronomi apa aja yang Kakak suka? Kalau yang nomor satu kan astronomi ya. Nah, kalau bidang yang aku bisa ngerjain dan lumayan senang tapi nggak sesenang itu, ada fisika sama kimia. Aku sempat belajar buat olim fisika, tapi ya karena di nasional dan lagi bentrok dan semacamnya ya gitulah. Habis itu tahun setelahnya aku bosen banget sama fisika, jadi aku pindah ke kimia. Tapi kebetulan ada masalah bentrok lagi tuh, karena itu kan eh, interku yang kedua yang astronomi itu. Jadi ujung-ujungnya yang di kimia itu juga nggak jalan. Tapi kalau misalnya bidang yang aku seneng, selain astronomi aku ya lumayan seneng fisika sama kimia. Ayo satu pertanyaan terakhir. Ada yang mau bertanya lagi? Kak, paling suka materi apa di bidang astronomi? Jadi astronomi materinya ada lumayan banyak, tapi kalau yang aku paling senang itu fotometri. Jadi fotometri itu dia kayak kamu ngitung
Kan meter itu dia ngitung ya, misalnya termometer itu buat ngitung suhu dan semacamnya gitu. Kalau fotometer itu jadi kamu ngitung pakai cahaya. Jadi cahaya yang kamu terima itu bisa dipakai buat ngitung jarak bintangnya berapa, bisa dipakai buat ngitung massa bintangnya berapa dari informasi-informasi lain gitu. Kamu juga bisa ngitung umur bintangnya berapa. Itu semuanya pakai fotometri gitu. Itu yang aku paling seneng karena menurutku dia yang paling paling apa ya, di otakku paling intuitif aja gitu, paling ngeklik dibanding bagian-bagian lain. Oke, udah 16:41 ya. Oh, tuh ada satu pertanyaan lagi. Kak, gimana pengalamannya di AOC? Itu juga rahasia ya. Ada. Makasih bagi semua yang udah ngasih pertanyaan. eh oke. Makasih Kak. Mungkin dijawab yang di kolom chat ya. Oke. Nah, kakak mau lanjut kuliah kemana? Ini pertanyaannya perasaan tadi udah ya. Jadi ya aku mau ngincer ke MIT di Amerika tuh ini. Nah, mohon doanya buat uh, proses admissionnya soalnya nanti Maret diumumin lolos apa enggak. eh ya itu ke Amerika jadi. Oke, ada satu pertanyaan lagi nih. Kak, sudah selesai belum? Eh, kayak ini udah 16:43 ya. Kayaknya udah. Duh, AC ku mati lagi gara-gara. Oke. Ya. Ayo Devina, dipimpin foto bareng. Semuanya on cam. Nesya sudah siap nih? Siap, Mami. Semuanya karena ini ada beberapa slide, jadi ditahan sebentar ya. Nah, slide pertama, sebentar. Slide kedua, Janji mandi. slide ketiga. Oke, udah. Terima kasih. Makasih ya Kak Novin atas waktunya. Makasih Kak Novin. Makasih, Kak. Makasih, Eh, Kak. Makasih Kak. Makasih Kak.